Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Iklima dari kelas 201 Akuntansi semester 5 dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi S1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang opini yang saya pilih, yaitu opini wajar tanpa pengecualian dari Ernst. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana kondisi untuk laporan yang dikatakan sebagai laporan wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, semua laporan keuangan baik neraca, laporan laba rugi, saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup di dalam laporan keuangan. Jadi setelah dicek laporan dari perusahaan tersebut udah lengkap kayak gitu. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan. Maksud dari ketiga standar umum itu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas sudah tersedia. Lalu yang selanjutnya, bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Jadi ketika si auditor ini sudah mengecek laporan keuangan suatu perusahaan tersebut, nah selanjutnya adalah dicek bukti-bukti transaksi apakah sesuai dengan laporan yang sudah ada atau tidak kayak gitu. Nah selanjutnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi ketika laporan tersebut sudah diperiksa secara lengkap, bukti-bukti transaksinya pun sudah sesuai dengan apa yang ada di laporan. Nah, selanjutnya dicek apakah pencatatan pada laporan keuangan tersebut sudah sesuai belum nih dengan prinsip akuntansi kayak gitu. Yang selanjutnya, tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Jadi ketika laporan itu sudah lengkap, bukti transaksinya pun sudah sesuai, lalu pencatatannya pun sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, jadi si auditor ini sudah tidak perlu lagi menambahkan paragraf di laporan auditnya nanti. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari laporan audit. Yang pertama, judul laporan, yaitu harus memuat kata independen. Maksudnya kata independen di sini menginput nama dari misalnya dari kantor akuntan publiknya itu sendiri kayak gitu. Selanjutnya, alamat yang dituju laporan audit, yaitu kepada siapa laporan audit ditujukan. Selanjutnya, paragraf pendahuluan menunjukkan bahwa KAP yang bersangkutan telah melaksanakan suatu audit, mencantumkan laporan keuangan yang diaudit termasuk tanggal dan periodenya, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, sedangkan tanggung jawab auditor adalah menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit. Lalu selanjutnya, paragraf lingkup audit merupakan pernyataan faktual mengenai apa yang dilakukan dalam audit dan menyatakan bahwa audit dirancang untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jadi setelah si auditor ini melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan dan semua bukti transaksinya yang ada, nah si auditor ini akan menuangkan kalimat tersebut menuangkan angka-angka tersebut di kalimat di bagian paragraf ini. Selanjutnya, paragraf pendapat merupakan opini auditor terhadap penyajian laporan keuangan. Jadi ketika sudah dicek semuanya laporannya sudah sesuai, nah si auditor ini akan menuangkan opininya sendiri di bagian paragraf ini. Kemudian selanjutnya, tanda tangan dan nama akuntan publik menunjukkan nama partner yang bertanggung jawab secara hukum dan jabatan atas mutu audit menurut standar profesional. Selanjutnya, tanggal laporan audit, yaitu tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari proses audit di lapangan. Lalu selanjutnya ada penyebab paling penting dari penambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar, yaitu
tidak adanya aplikasi yang konsisten dari GAAP. Kedua, keraguan yang substansial dari going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah. Yang kelima, laporan melibatkan auditor lain. Dan selanjutnya ada penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Ada 3 kondisi yang berkaitan erat dengan hal ini. Yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi. Yang kedua, laporan keuangan tidak sesuai dengan GAAP. Dan yang ketiga, auditor tidak independen. Menurut laporan yang ada, saya memberikan opini, yaitu menurut opini saya, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi setelah dicek baik laba rugi, neraca, serta laporan arus kas yang terlampir sudah sesuai dengan bukti transaksi-transaksi yang tersedia. Kemudian setelah dicek untuk pencatatannya dalam laporan tersebut pun sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dengan begitu, saya mengkategorikan laporan ini sebagai opini wajar tanpa pengecualian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.